Pak Aris, kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan rehabilitasi mangrove yang sudah dilakukan sejauh ini, utamanya dalam 5 tahun terakhir, Pak. Boleh digambarkan bagaimana dampak nyata perekonomian, baik mungkin bagi ekonomi daerah maupun mungkin masyarakat sekitar, Pak? Baik, Mas Hasa, mungkin saya ambil satu lokus ya, satu contoh lokasi. Saya ambil yang di Jawa aja lah. Ya, saya ambil Pulau Lusi. Pulau Lusi itu terletak di Surabaya, Kabupaten Sidoarjo. Di situ ada pulau dulu terbentuk dari lumpur Sidoarjo. Dan itu lahannya milik KKP. Saya dorong untuk disertifikatkan atas nama KKP. Di sana beberapa tahun yang lalu kami lakukan rehabilitasi mangrove, penanaman mangrove dengan pola pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat yang mencari bibitnya, masyarakat yang melakukan penanaman dan sebagainya. Saat ini mangrove-nya sudah sangat bagus sekali. Sekarang kami berkolaborasi membuat infrastruktur supaya bisa diakses. KKP membuat dermaga di di Celocor, dia di mainland, kemudian di pulaunya. Sekarang itu aktivitasnya itu luar biasa, ya, dengan destinasi baru, ya. Pulau Lusi ini jadi satu destinasi baru wisata, ya, karena kombinasi antara, ini terbentuk dari lumpur Sidoarjo, tapi mangrove-nya jadi bagus gitu kan. Nah, sekarang yang terdampak itu pengunjung wisata, kalau hari Sabtu sampai Minggu itu 1.000 sampai 1.500 yang berkunjung ke Pulau Lusi. Dalam berkunjung ke Pulau Lusi itu kan masyarakat kan yang ngantar nih. Jadi kapalnya ya, kita beri dari Direktur Jasa Bahari beri bantuan kapal, kan dapat nih ngantar ke sana. Jadi kan jatah transportasi. Sebelum sampai ke sana, kuliner di mainland ini berkembang. Ya, kuliner berkembang. Jadi dampak ekonominya banyak. Ya. Ada multiplier effect ya, Pak? Ya, sangat banyak. Bayangin aja kalau misalnya 1.000 orang, satu orang keluar duitnya untuk berwisata misalnya 200.000 aja, itu udah berapa? 1.000 kali 200, sudah berapa puluh juta, 20 juta satu hari misalnya. Nah, itu misalnya satu bulan berapa gitu kan? Itu masuk ke masyarakat langsung gitu. Itu seperti itu. Selain pariwisata biasanya apa lagi sih, Pak, dampaknya? Pariwisata, kuliner, ini ke depan ini kita mau kembangkan lagi nanti untuk jogging, trekking, olahraga, sporting ya. Jadi kita di pulau itu kita mau buat jalan lingkar di pulau itu. Nanti kita lagi mau paping, nanti dari Ini daerah mana, Pak? Ya itu kayak Pulau Lusi itu tadi yang Sidoarjo tadi itu. Jadi itu nanti bisa untuk olahraga. Jadi orang dari Surabaya, dari jadi spotnya itu di pulau gitu. Kalau di sini kan polusi nih, kalau di pulau kan spot ini kan cuma dekat tuh, cuma 15 menit, ya kan menarik gitu kan untuk di sana sepeda, di sana jadi fresh gitu ya, nggak ada polusi gitu. Jadi banyak sebenarnya, tergantung kita menciptakan atraksi wisata apa yang bisa dilakukan di situ. Banyak hal sebenarnya. Selain dampaknya bagi ekonomi masyarakat sekitar, Pak, tentu rehabilitasi mangrove ini kan juga diharapkan bisa meningkatkan nilai potensi blue carbon yang akan dimasukkan juga dalam strategi nasional mitigasi perubahan iklim dan juga pembiayaan konservasi laut. Nah, sejauh ini seperti apa sih, Pak? Saat ini kita sedang siapkan. Jadi untuk blue carbon itu ada 3 hal yang harus pemerintah siapkan. Yang pertama, lahannya clear. Yang kedua, metodologinya jelas. Yang ketiga, sistem perizinannya, OSS ya. Terkait dengan lahan clear, kami lagi siapkan gitu ya. Sudah clear lah ya. Kami sudah petakan seluruh Indonesia mana lahan-lahan yang clear and clear, tidak ada konflik. Jadi kayak misalnya Pulau Lusi itu lahannya clear, lahan pemerintah dan masyarakat. Itu clear lahannya, udah bisa itu untuk dijadikan suatu percontohan. Memang kami jadikan satu percontohan untuk blue carbon. Itu lahan clear. Yang kedua, metodologinya juga sudah ditetapkan. Bagaimana metode menilainya sudah ada. Sekarang turunan Perpres 110 ya tentang perdagangan karbon ya dan dampak emisi itu sekarang tinggal menyusun sistem registrasi nasional. Ketika itu sudah selesai, udah bisa jalan gitu ya. Seruka sudah jalan, ya kita sudah bisa lakukan trading karbon ini gitu ya. Jadi seperti itu. Sudah sejauh mana Pak sosialisasinya mungkin dengan swasta juga Pak atau pemerintah daerah sekitar?
Kita akan sosialisasikan secara masif setelah nanti SRUK ini yang dibuat sistem register unit karbon ini selesai. Ditargetkan Maret ya oleh Kementerian. Kalau itu kita selesaikan. Kalau itu sudah selesai kan artinya ketika kita selesaikan kan jelas tahapan, metode dan sebagainya. Tapi kalau kita selesaikan sekarang masih ada yang bisnis prosesnya masih putus, ya kan nanti belum bisa diimplementasikan. Oke, jadi targetnya Maret ya Pak? Ya, Maret. Tapi roadmap ke depannya seperti apa sih Pak terkait dengan blue carbon mangrove ini? Roadmap blue carbon mangrove ini kan yang pertama gini, mungkin yang banyak terlibat adalah pihak swasta dan masyarakat. Ya, kalau lahannya itu milik masyarakat, ya, atau ada komunal yang pengen melakukan rehabilitasi mangrove, karena mangrove ini kan yang dinilai kan blue carbonnya kan adalah upaya yang dilakukan, intervensi, maksudnya melakukan penanaman, perawatan dan sebagainya itu kan yang dinilai. Nah, jadi misalnya di perairan, ya, perairan di situ cocok untuk mangrove, itu lahannya bisa diberikan PKKPR terhadap masyarakat sekitar, itu gratis dari KKP. Kemudian setelah itu diberi bantuan penanaman melalui CSR, dan itu kan udah bisa masyarakat yang melakukan. Tapi kalau ada swasta yang pengen terlibat, berarti swasta kan nanti harus urus dulu izin PKKPR-nya ke KKP, baru dia lakukan pemeliharaan seperti itu. Gitu. Jadi semua bisa terlibat gitu, dan itu besar nilainya gitu ya, karena 1 hektar mangrove itu bisa menghasilkan 52 ton CO2 ya. 1 ton CO2 itu kan harganya ya kalau di luar negeri itu kan kurang lebih $50 ya. Coba bayangin tuh. Jadi kalau $10 aja itu sudah 40 juta, 50 juta per hektar nilai karbonnya gitu ya. Jadi bayangin tuh kan lebih menguntungkan gitu ya. Ekosistemnya bagus tapi nilai ekonominya bagus gitu. Nah, selain bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, kemudian tadi ada juga terkait dengan blue carbon. Dampaknya bagi peningkatan produktivitas perikanan seperti apa sih Pak dengan adanya rehabilitasi mangrove ini? Oh, sangat besar, karena yang pertama itu kan kalau mangrove itu kan pasti di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang pertama terhadap produktivitas, dia mencegah terjadinya bencana-bencana, ya kan, berarti kan aman nih ya, secara. Yang kedua dari aspek perikanan, mangrove itu kan adalah ekosistem tempat nursery, ya. Ikan-ikan, ya kan, tempat berkembangnya udang, kepiting, ikan itu besar sekali. Kalau ada mangrove-nya, begitu ada mangrove misalnya di Sidoarjo itu kita tanam, kepitingnya langsung jadi banyak, ikan di sekitarnya langsung jadi banyak gitu. Jadi mancing nggak perlu jauh-jauh gitu kan. Jadi sangat besar sekali dampaknya gitu. Oke,